Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa 10 Muharram atau puasa Asyura, yang mana seperti kita ketahui kita disunatkan puasa Asyura. Tapi di sini saya tinjau dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadima al-Madinata wajadahum yasumuna yauman yakni Asyura faqalu hadha yaumun azim wa huwa yaumun najallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun fasama Musa syukran lillah faqala ana aula bi Musa minhum fasama wa amara bi siyamihi. Rawahu Bukhari, juga Muslim, ya, muttafaq alaih berarti hadis ini. Dan kedudukan hadis ini adalah hasan, sahih, ya, bahkan bukan hasan. Kedudukan hadis ini adalah sahih. Yang akan saya bahas di sini adalah, sebelumnya saya artikan dulu bahwa di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika beliau Nabi datang ke Madinah, beliau Nabi menemui orang-orang Yahudi Madinah puasa pada hari Asyura. Kemudian mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa ini adalah hari besar karena di hari ini Musa munajat dengan Allah dan di hari ini pula Fir'aun ditenggelamkan. Maka Musa puasa di hari ini karena syukur kepada Allah. Maka beliau Nabi berkata, ana aula bi Musa, saya lebih berhak dengan Musa. Artinya beliau Nabi lebih berhak dibanding dengan orang-orang Yahudi. Kemudian beliau Nabi memerintahkan para sahabat untuk puasa di hari Asyura, ya. Walaupun tentang apakah permulaan kesunahan puasa Asyura itu setelah di Madinah atau tidak, ini ada perkhilafan, ya, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa saat itu orang-orang Quraisy jahiliyah puasa hari Asyura. Kemudian beliau Nabi memerintahkan puasa Asyura. Tetapi yang kita soroti di sini adalah bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini hadis sahih. Artinya hadis ini bisa dibuat pegangan. Yang mengusik saya, ya, sebenarnya saya dulu juga tidak pernah memikirkan ini, tetapi ketika saya membaca sebuah status, ya, di Facebook, status teman saya yang mengatakan bahwa dia ditanya oleh temannya yang beragama Yahudi, kenapa orang Islam mengatakan bahwa orang Yahudi puasa Asyura, padahal orang Yahudi tidak pernah puasa Asyura. Ini perlu diketahui, ya, karena orang Yahudi itu puasanya adalah puasa pada hari raya, pada hari ya, Yom Kippur, ya. Jadi pada tanggal 10 Tisri. Apakah itu kebetulan atau itu sebuah kekeliruan? Ya, saya kira tidak, ya. Kita perlu menelaah. Apa itu Yom Kippur atau tanggal 10 Tisri. Jadi kalender Yahudi itu untuk sekarang, ya. Untuk dulunya tidak tahu. Jadi untuk sekarang ini kalender Yahudi itu, jadi orang Yahudi memang puasa sehari tanggal 10 berdasarkan hilal. Artinya tanggal 10 hilal, tetapi kalendernya telah dicampur dengan kalender solar atau kalender matahari. Jadi istilahnya penanggalan Yahudi itu adalah lunisolar. Jadi dia gabungan daripada bulan dan matahari. Jadi penentuan tanggal satunya
itu tetap berdasarkan bulan, kalau di kita hilal lah ya. Soal dia apakah menggunakan hilal sesungguhnya atau hanya sekedar hitung-hitungan, itu urusan lain. Jadi yang jelas mereka menggunakan gabungan daripada bulan dan matahari. Jadi untuk saat ini Yom Kippur itu terjadi memang tanggal 10 ya, tanggal 10 Tisri ya, kalau menurut ya, ini Tisri adalah bulan yang ke-10. Tetapi tidak selalu pada bulan Muharram. Memang terkadang juga bulan Muharram juga ya, karena apa? Karena kalender Yahudi ini disesuaikan dengan musim ya, dengan musim atau dengan kalender matahari. Padahal kalau kita pikir, lah gimana cara menyiasati selisih ya? Jadi kalender Syamsiah dengan kalender Komariah itu kan selisih 10, antara 10 sampai 11 hari ya, setiap tahunnya. Jadi cara mensiasatinya, jadi orang Yahudi itu setiap 2 atau 3 tahun sekali itu ada bulan ke-13. Jadi bulannya ditambah 1. Namanya sama ya, jadi urutan namanya ini, walaupun kemungkinan ejaan saya tidak benar ya, karena saya tidak bergaul dengan orang Yahudi. Bulan 1 Nisan, bulan 2 Iyar, kemudian Sivan, Tamus, Ab, Elul, ke-7 Tisri, 8 Markeswan, kemudian Kislew, Tibet, Syabat, Adar. Bulan terakhir adalah Adar. Ini Adar 1, ada Adar 2. Jadi nanti 2 tahun atau 3 tahun sekali itu ada apa jenenge penyesuaian. Seperti yang kita, kalau kita mau browsing ya di Google, kita tanya Yom Kippur. Yom Kippur untuk tahun ini jatuh pada 5 Oktober ya, 4 atau 5 Oktober atau 89 Rabiul Awal 1444, 5 Oktober 2022. Untuk bulan sebelumnya terjatuh pada 15-16 September 2021. Ini artinya apa? Artinya kalau berdasarkan kalender Yahudi yang berlaku sekarang, maka tetap ada kemungkinan, maksudnya tetap ada kemungkinan orang Yahudi akan puasa Asyura, tetapi ya sekitar 35 tahun sekali, yang kebetulan pas bulan Muharram. Tetapi kalau kita tengok ke depan, apakah saat beliau Nabi itu secara kebetulan? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Karena apa? Kok tidak apa? Apakah saat beliau Nabi apa itu puasa Muharram itu ya, hadis ini, saat hadis ini apakah ada kemungkinan itu terjadi pada apa? Pada bulan-bulan Oktober September. Jadi perlu diketahui ya apa? Bulan Tisri itu selalu jatuh pada bulan Syamsiah antara September dan Oktober. Karena agar puasanya selalu terjadi di musim semi ya. Jadi selalu kemudian pertanyaan, apakah beliau Nabi itu bulan itu ketika saat 10 Muharram zaman beliau Nabi itu? Ternyata ketika kita lihat sejarah ternyata tidak. Karena apa? Karena beliau Nabi hijrah itu tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 September. Kemudian 1 Muharramnya ya. 1 Muharramnya itu bertepatan tanggal 15 Juli. 1 Muharram sama dengan 15 Juli. Artinya ketika 1 Muharram 15 Juli, ini kemungkinan beliau Nabi berinteraksi dengan
orang orang Yahudi ini pada tahun kedua. Karena tahun pertama beliau Nabi hijrah itu sudah 20 September. Sedangkan Muharramnya tahun itu adalah 15 Juli. Berarti paling cepat adalah interaksinya adalah tahun kedua ya. Artinya interaksi yang menemui bulan Muharram. Berarti ketika interaksi itu pasti di bawahnya Juli atau di bawah tanggal 15 Juli, tanggal 1 Muharramnya. Kalau tahun 1 15 Juli berarti tahun 2 itu sudah sekitar tanggal 5 ya, 5 Juli. Kalau ke tahun ketiga malah sudah di bulan Juni. Artinya pernah terjadi bahwa Yom Kippur itu dulunya tidak pada bulan-bulan September Oktober, jadi bukan pada musim semi ya, bukan pada musim semi. Ini artinya apa? Ini artinya kemungkinan sekali bahwa penambahan atau rekayasa agar Yom Kippur selalu jatuh pada musim semi ini adalah rekayasa orang Yahudi yang dilakukan jauh setelah beliau Nabi Muhammad, atau era setelah beliau Nabi Muhammad ya. Paling tidak itu kalau menunggu sampai musim semi ya, karena dikurangi 10 hari, ini paling tidak sekitar 30 tahun Hijriah. Tahun 30 Hijriah itu baru ya, 30 Hijriah lebih itu baru terjadi Tisri itu jatuh pada bulan September atau Oktober. Jadi menurut saya ini perhitungan yang ada tambahan bulan ke-13 ini terjadi setelah beliau Nabi. Atau kalau mungkin sudah lama, ada kemungkinan ada istilahnya kalau di Islam itu firqah tertentu yang tidak menggunakan itu tapi tetap menggunakan penanggalan murni. Karena kita tahu ya zaman dulu tidak ada kalender. Kemudian akan sangat sulit menentukan kapan harus ada bulan 13, harus ada bulan 13 dan harus ada tidak ya. Dan kalau apakah ada kemungkinan ini mulai dari zaman Musa sudah ada penanggalan seperti ini? Menurut saya tidak ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan inna iddatasyuhuri indallahi 12. Jadi bilangan bulan menurut Allah adalah 12. Fiha arba'atun hurum. Jadi bulan itu ya hanya 13. Jadi saya kira perubahan ini terjadi sudah tahun-tahun, bahkan saya curiga sudah abad ke-7 lebih ya, walaupun saya tidak mempunyai kapasitas untuk meneliti ya, mungkin karena bacaan saya kurang ya, mungkin karena kurangnya bacaan saya. Jadi saya mohon untuk para pemirsa yang punya akses ke mungkin perpustakaan Yahudi untuk meneliti kapan ada penyesuaian itu. Penyesuaian artinya bahwa penanggalan Yahudi menggunakan penanggalan lunisolar ini. Jadi intinya pembahasan saya ini bahwa kenapa berbeda, karena itu tadi ya, karena adanya penambahan bulan. Jadi ada bulan ke-13 yang terjadi 2 atau 3 tahun sekali, agar puasanya orang Yahudi selalu terjadi pada bulan September. Dan kalau kita ya, bagi orang Muslim tentunya meyakini beliau Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dan apa yang dikatakan adalah wahyu, maka kita yakin bahwa memang terjadi saat itu Muharram orang Yahudi puasa
Dan ternyata ketika kita selidiki, ternyata saat itu bukan bulan September atau Oktober. Jadi intinya kemungkinan besar rekayasa ini terjadi setelah era beliau Nabi. Maksudnya rekayasa agar Yom Kippur atau harinya orang Yahudi itu tidak terjadi pada bulan Muharram ini setelah era beliau Nabi. Kemudian kalau kita lihat tahun ini jatuh pada 4 atau 5 Oktober yang bertepatan dengan 8-9 Rabiul Awal. Ini kita bisa lihat kenapa kok tidak tanggal 10 ya. Ini ada kemungkinan karena mereka menggunakan hitungan-hitungan kasar, jadi tidak dihisap seperti kita ya. Kalau kita untuk menentukan tanggal kan di samping dihitung dengan hisab, artinya berdasarkan ijtima, kemudian imkan ru'yah, dan dibuktikan dengan ru'yah sudah benar tanggal atau belum. Tapi kalau melihat ini tanggalnya saat ini ya, ini adalah tanggal 4 atau tanggal 4-5 Oktober yang bertepatan dengan tanggal 8 atau 9 Rabiul Awal. Berarti ini mereka penentuan hari rayanya dengan hitungan kasar, artinya tidak dibuktikan dengan apakah hilal telah wujud benar atau tidak. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.